Padahal ketika Pak Gembala memberikan tugas menyampaikan firman ini, terus saya bawa dalam doa. Tiap malam saya doa buat jemaat di tempat ini. Tapi saya percaya dengan pujian penyembahan yang luar biasa buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Itu menjadi kekuatan yang besar. Namun kita nggak bisa pungkiri dalam kehidupan ini. Kita masih ada keinginan daging. Kita masih ada keinginan daging. Kita ada keinginan duniawi. Kita bisa belajar dari para nabi di perjanjian lama sampai di perjanjian baru. Semua punya cacat celah, punya kelemahan dan dosa. Banyak. Tapi Tuhan mau pakai dia. Kalau firman-Nya dari dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah, juga akan berlaku bagi tempat ini. Jangan sampai dicambuk, diperingatkan Tuhan. Seperti saya. Ya. Jadi lebih baik masuk di dalam komunikasi yang luar biasa di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih. Tema untuk hari ini, Tuhan menguji hati. Mungkin oke, stop di situ aja. Nah, nanti pokoknya saya bilang next gitu aja. Mungkin gak apa-apa dinyalain, gak apa-apa, boleh, gak apa-apa. Nah, oke. Itu emas ya, saya kasih emas. Diklik sekali lagi deh, gak apa-apa, supaya gak penasaran kan gitu. Ini emas. Kok gak terganggu ya. Jadi emas, siapa yang gak suka emas? Apalagi kaum, aduh. Saya belum ngomong loh. Kaum wanita yang duluan yang ngomong. Tapi proses emas itu sebelum terjadi, bisa kita nikmati seperti ini. Ada satu proses yang harus kita bayar. Enggak mudah. Coba berikutnya. Nah, ini ada di Papua. Jadi kenapa Freeport diperjuangkan sedemikian rupa. Jadi Indonesia ini kaya. Itu kalau Bapak Ibu lihat. Dari atas bibir bagian atas yang ada garis-garis itu truk itu bisa lewat mengitari. Untuk turun dia turun ke bawah. Jadi bisa bayangkan kalau di Freeport sana itu bisa turun ke bawah. Jadi putar dia muat. Batu. Kadang-kadang juga dapat ada emasnya dan sebagainya. Itu tiap tahun jutaan ton dikirim ke Amerika. Kita patut bersyukur atas proses Pak Jokowi. Kita bisa lebih. Bukan hanya 5% pada zaman Pak Soeharto. Sekarang sudah lebih dari 50%. Luar biasa. Karena Tuhan punya acara di Indonesia. Berikutnya. Kalau ini di Kalimantan. Pak Han ini kok bikinnya yang gini-gini. Karena masa lalu kami tentang dunia mineral. Dunia mineral itu dunia di pertambangan. Istri dan saya ini latar belakangnya di dunia nikel, batu bara. Nah saya adalah background dulu pencari emas di Kalimantan. Mungkin ada di sini dari Kalimantan? No? Tidak ada, oke. Jadi mereka cari, jadi lumpur yang di bawah itu diangkat, naik. Saya tidak cerita hari ini tentang cari emasnya. Tapi prosesnya begitu berat. Berikutnya, teks. Itu juga sama. Jadi di Kalimantan banyak yang lubang-lubang. Terus berikutnya. Nah, nanti kalau sudah diambil, itu dikasih yang namanya merkuri. Merkuri itu salah satu itu untuk menarik emas dan itu cukup mahal.
Jadi botolnya itu kurang lebih segini. Nah, segini ya. Tapi beratnya 30 kilo. Bisa bayangkan berat. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau Bapak Ibu diperiksa tensi. Kan ada yang seperti timah gitu. Duduk. Nah itu merkurinya. Jadi merkuri itu yang ditarik. Narik emas. Ya. Lah ketika ditarik, nanti merkurinya yang diambil, lalu dipisahkan dengan air panas. Air panas sama kain kaos putih. Jadi merkurinya dipakai lagi, lalu bintik-bintik hitam itu yang calonnya emas. Nah kemudian ditaruh di tempat ini. Kalau orang Kalimantan ini namanya koi. Kowi. Tapi puji Tuhan di dalam bahasa Indonesia nanti akan saya jelaskan. Kenapa Alkitab begitu luar biasa. Ini ribuan tahun yang lalu loh. Ternyata juga menggunakan kata kui. Dan kemudian yang bintik-bintik hitam itu ditaruh di ini. Coba next. Nah itu dicampuri beberapa bahan kimia. Kemudian dipanaskan. Nah ketika mulai dipanaskan gimana rasanya? Panas kan? Itu untuk memisahkan kotoran. Makanya kenapa tema hari ini Tuhan menguji hati. Itu awalnya. Kalau hatimu gak beres, Tuhan gak bisa kerja. Gak bisa kerja. Biar suaramu semerdu apapun, kalau engkau tidak diproses, gak bisa. Berikutnya. Oke. Saya masuk di ayat ini. Penulis kitab Amsal. Atau saya bacakan dulu. Amsal 17 ayat ketiga. Kui adalah melebur emas, perak, dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhanlah yang menguji hati. Jadi diumpamakan seperti kita ini diproses Tuhan. Jadi jangan dipikir kalau kita sudah jadi anak Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, enggak ada proses. No. Itu juga berlaku buat saya loh. Juga buat istri saya dan keluarga. Itu bagi seluruh dunia. Yesus sendiri mengatakan, pikul salib setiap hari. Aduh mateng aku setiap hari. Apa yang diproses? Apa yang jadi kelemahan di dalam diri kita? Ini yang kita bahas tentang ayat ini. Dari zaman Salomo begitu megah kerajaannya. Dibandingkan sekarang gak ada lagi sudah. Dia punya harta, gak ada orang bisa menyaingi. Punya istri, tidak bisa menyaingi. Gundi, tidak ada yang bisa nyaingi. Bayangkan, coba. Kurang apa? Makanya Salomo menuliskan hal ini. Gimana Salomo terus melakukan? Enggak, aku enggak mau. Itu pun akhirnya Salomo jatuh dalam dosa. Tapi proses. Kalau saya pribadi, saya percaya Pak Salomo masuk surga. Kalau enggak dia enggak mungkin nulis ini. Waduh, gundiknya ada berapa, istrinya ada berapa. Ya, jangan melihat kelemahan. Daud ketika jatuh dalam dosa. Setelah itu, hidupnya juga baik-baik saja. Dia hidup kudus. Itu dari 1 Raja-Raja, pasal 1. Meskipun dia sudah tua, dia diserai seorang perawan yang menjagai dia. Sama sekali, dia tidak menjamah. Artinya murni melayani sebagai seorang bapa. Demikian juga kita.
Apa yang menjadi pergumulan dalam kita? Tuhan menguji kita. Mungkin keuangan kita. Kita harus taat perpuluhan. Kita harus taat persembahan. Aduh, ini perlu Tuhan. Maaf deh Tuhan, bulan depan aja deh. Nanti per bulannya tak bayarkan. Bukan dibayarkan, dikembalikan. Itu haknya Tuhan. Jangan korupsi. Maaf Bapak Ibu, saya sama sekali nggak ada janjian ngomong apa-apa dengan Bapak Gembala. Tapi ini harus. Tapi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, ada dosa di dalam masa lalu kita. Yang dulunya ngomong kotor, yang dulunya ngomong porno, yang dulunya dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan masa depan kita? Seperti yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 5:17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi kita harus melangkah. Kita nggak bisa diam saja. Nanti kita ketarik ke belakang. Dan kita akan jatuh dalam dosa kita yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itunya yang kita harus perjuangkan. Enggak. Kalau dulu saya ngomong porno-porno, enggak. Saya baca Alkitab. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi orang tua saya. Kata-kata positif, kata-kata iman. Lu alah aku bayaran ndak diundak-undak no iki apa. Jangan. Ngerasani bos ndak baik. Itu sama saja ngerasani yang di atas, yang di tempat maha tinggi. Yang menggerakkan si bos, gajinya si B itu naikkan. Siapa? Ada amin? Doakan bosmu. Doakan atasanmu. Waduh Pak, jengkelkan banget tuh Pak. Aduh. Enggak apa-apa. Itu diproses. Mau dipanasi? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang artinya kita terus dimurnikan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita dipanggil Tuhan. Waduh, cek sorone melu Tuhan. Jangan, nanti sorot tenan we. Enggak. Tuhan masih melewatkan saya. Sehingga saya bisa berkata-kata positif. Sehingga saya berkata-kata dengan iman. Dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Perkatakan. Efesus 6 ayat 17. Firman Tuhan itu pedang roh. Jadi kalau kita perkatakan. Si jahat sudah pergi semua. Dia hanya mengintimidasi roh kita, pikiran kita. Loh ya toh, kamu kan sudah benar. Iya memang bosmu itu seperti itu. Mau diikuti terus? Buka celah, buka cobaan, jatuh dosa. Tergantung. Yang kuliah. Ada yang kuliah, ada yang sekolah. Jangan sekali-sekali nyontek. Jangan sekali-sekali yang kuliah, yang sekolah, jangan sekali-kali nyontek itu korupsi. Mau jadi pinter gak? Siap? Terima tantangan? Mau baca Alkitab tiap hari? Modiar aku Pak. Jangan. Jangan dikit-dikit modar tenang. Awalnya saya baca Alkitab. Aduh kejadian. Begitu sudah mulai imamat. Aduh ini terus saya. Aduh. Bilangan terus saja. Sampai ulangan diulangi mana. Aduh. Terus bacaan terus. Ngantuk pol.
Ya Pak ya. Luar biasa. Pengen tahu resepnya? Kalau ngantuk, cepet-cepet ke kamar mandi. Kepalanya masuk ke kak. Lu serius? Saya dulu seperti itu ekstrimnya. Karena kedagingan ini berat, kata Rasul Paulus. Ketika kita mengikuti daging, kita akan binasa. Terus kita ngikuti, iya ya mangkel gitu ya, mangkel terus. Tapi ketika mengikuti keinginan roh, kita akan hidup. Tergantung Bapak Ibu. Saya dulu kuliah S1. Pernah ada teman saya dari, ya salah satu luar pulau deh. Nyontoi juga gak boleh loh. Nyontoi tahu nggak? Misalnya, tak contohi. Itu juga nggak boleh. Saya dijawil, dia kertas saya mau diambil. Saya gini, tangan saya dipukul. Perempuan loh. Sampai saya dembis gitu. Akhirnya saya nggak tahan, saya kumpulkan kertas itu. Begitu selesai, saya bilang sama dia, saya minta maaf. Saya nggak bakal kasih kerpean sama kamu. Karena saya juga berdosa. Seharusnya kamu belajar. Padahal usianya di bawah ya 15 tahun dari saya. Saya masih muda kok. Ya Pak dia. Bulan depan saya umur 63. Dan saya bersyukur saya bisa menikmati pekerjaan Tuhan. Kita kembali proses tentang pemurnian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan sudah tahu, memberitahu kepada kita mau diproses, tempatnya kita untuk diproses, kita mesti nurut. Yang suka itu bahasa Surabaya yang paling enak Pak. Bapak kan Semarang toh. Bahasa Surabaya itu apa? Loh Pak. Bahasa Surabaya yang paling baku ini Pak. Ngeyel. Iya tak? Kalau udah diproses mesti taat. Kalau kita berontak makin lama. Apa saja. Termasuk hubungan suami istri. Bukan berarti saya dengan istri saya baik-baik saja. Ada juga waktunya di mana selisih pendapat. Ada waktunya dia juga nggak tahu. Karena wanita itu suatu sosok yang misterius. Bagi para suami, mari belajar sama saya. Kasihlah istrimu. Capek, pijetano. Nggak ikut dicereweti. Waduh ngefek ini. Kayak main pingpong itu, di efek ini. Ya enggak apa-apa, dideketi aja. Kalau saya enggak, bantu dia cuci piring. Itu kesukaan saya. Itu kesukaan saya, itu kelemahannya dia. Nah, tak kasih resep loh bapak-bapak. Cari kelemahan istri yang dimana kesukaan kita. Ya, satu-satu Pak, sabar Pak. Karena kelemahan istri itu kita harus pelan-pelan satu-satu Pak. Wes toh percaya saya. Dengarkan saja. Kalau sudah dia mau bercerita, dengarkan saja. Oh iya. Terus ya Pak ya Pak. Loh kok gitu? Iya loh terus saya nanya apa gitu. Padahal bukan urusan saya. Tapi saya berusaha untuk melayani istri dari segala kekesalan di hati. Meskipun itu bukan sama saya, tapi saya harus melayani. Melayani di luar bisa kok, melayani istri nggak bisa. Taunya maem toh. Wih, masak setengah mati loh Bapak Ibu. Saya melihat sendiri itu istri saya. Kowe iki lho ning dapurmu mekainya apa? Kok gak mari-mari? Ini loh masih bersihin ikan.
Ya sudah taruh, nanti aku beresin. Proses. Mau? Nah. Masalah sekarang. Kalau tadi suami istri sudah, anak-anak sudah, sekarang masalah. Masalah kita pecah dulu. Satu, penyakit. Wah, kalau sudah ngomong penyakit ini susah loh, Pak. Ya apa, panjenengan aku iki ngene. Aku ya kok tekan darah tinggi itu kok papaku. Misal. Atau kencing manis, contoh seperti saya. Ibu saya atau mama saya kencing manis. Engkong saya kencing manis. Waduh iki. Ya dah. Tapi kita anak raja, jangan lupa. Ya makanya aja terus diomongin ini, sembarang diomongin ini. Ya sing kira-kira. Kita harus tahu diri. Dan saya punya dokter yang luar biasa. Dokter pribadi yang luar biasa. Itu datang sama saya. Pokoknya kalau saya sudah agak kelebihan dikit gitu. Cukup. Siap bos. Berarti kebacut aku. Tidak apa-apa, itu baik. Karena suami istri itu satu. Jangan terus merasa, oh aku kan suami. Enggak. Istri lu penolong suami. Kalau sakit itu siapa yang susah coba? Wah terus. Ya saya percaya setiap perjalanan kita harus tahu. Makanan juga gitu. Ibu-ibu juga harus semakin canggih. Belajar. Sekarang udah zamannya makanan sehat. Jangan makanan-makanan yang sudah, apalagi instan. Instan saja tidak cukup. Makanannya sehat. Saya kalau sudah makan goreng-gorengan, stop. Saya udah tahan. Makan yang lain-lainnya enggak. Lain-lain makan rebus-rebusan. Aduh, sepo Pak. Gak enak Pak. Ya, itu kan buat bapak sama ibu. Tapi buat kami berdua, puji Tuhan. Sejak kami menikah, sampai hari ini, makanan kami tidak asin, tidak apa, hanya tawar-tawar saja. Tapi bukan imannya tawar loh. Artinya apa? Jadi kalau makan makanan di luar, pasti kasihin Pak. Jadi mesti ngomongin sama kokinya. Garamnya tidak usah kasih, saya mau kasih sendiri. Tuh, enak kan punya dokter pribadi? Suami, amin? Nah, kasihlah istrimu. Dia memperhatikan kita luar biasa. Dia sayang luar biasa. Aduh. Dia kalau bangun kesiangan, saya biarin. Saya yang ngurusin semua. Tapi bukan masak loh ya. Artinya ngenget-ngengeti, saya siap-siapin semua. Tahu kenapa Bapak Ibu? Tahu kenapa? Karena dia pasti kecapean. Lampunya juga nggak saya nyalakan. Jadi saya biarin aja. Tapi kalau sudah Tuhan suruh bangunkan dia, asli saya matikan. Saya balik keluar lagi, kletak-kletek. Bed cover tak tarik, tak lipat. Ya kan? Terus mulai klisa-klisi kan gitu. Proses. Kita mesti rajin. Jadi kita saling mengasah. Dan indah jadinya. Ada amin? Coba amati suami istri nanti sampai di rumah. Sampai sedetil apapun. Terus kemudian misalnya kita bicara tentang penyakit. Bagaimana dengan sakit-sakit orang-orang yang sampai hari ini belum disembuhkan Tuhan? Katanya janji Tuhan ya dan amin. Mau menyembuhkan. Siapa bilang? Kalau hamba Tuhan itu yang bilang, bukan jaminan. Tapi kalau Tuhan yang bilang,
baru pasti ada kesembuhan. Ketika saya bertobat, karena dulu masa lalu saya perokok berat, 3 macam rokok. Paru-paru saya bolong-bolong, langganan dokternya sudah meninggal di Siloam. Tuhan, katanya dipakai Tuhan. Kasih bonus loh Tuhan. Paru-parunya ini loh Tuhan. Tuhan itu baik loh Pak. Diganti baru, kinyis-kinyis. Kinyis-kinyis. Jadi tergantung kita. Kita mau prosesnya bagaimana. Saya pernah melayani satu keluarga. Suaminya ini tahun kedua ya. Sing berbaring di ranjang. Di rumah. Enggak bisa apa-apa. Jadi cuma kepalanya gelek-gelek, tangan gini aja sama kaki. Anaknya satu. Saya sering datang berkunjung untuk mendoakan, memberikan semangat. Gimana ini Tuhan? Gimana? Apa memang Tuhan nggak tahu? Dan di belahan dunia manapun juga ada. Ada seorang hamba Tuhan perempuan yang dimana sakit kanker sampai ujung-ujungnya meninggal. Suaminya sampai sempat kecewa. Hanya Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi ada sisi-sisi di mana kalau kita cermati Tuhan ingin memberikan pembelajaran yang indah. Itu permurnian. Tiap-tiap pribadi beda. Tiap-tiap orang ini beda. Termasuk saya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus terus mau percaya. Next. Nah, ini tiba-tiba Pak Andoko ini kok, ini pakai AI, jadi jantung yang lagi diproses penuh dengan sakit itu bentuknya seperti ini. Jadi AI saya minta untuk bikin lalu keluarnya jantungnya seperti ini, hitam. Beberapa minggu yang lalu kami bertemu dengan keponakan istri saya, seorang dokter bedah jantung dan bedah paru-paru. Dan dia bilang, orang kalau perokok, paru-parunya itu hitam. Lah terus gimana buat napas? Paru-parunya seperti itu. Ini jantung. Tetapi kenapa? Kok harus dikeluarkan? Karena kata hati di dalam Alkitab, firman Tuhan. Itu arti sebenarnya adalah jantung. Selanjutnya, gambar berikutnya. Kalau punya pikiran macam-macam, jantung itu sudah berwarna. Oh punya pikiran ini, oh iya mobil aku 1 kurang 2. Mau rumah ini kecil, rasanya kurang gede, tak gede no mana. Aku tak kerja, tak ngelembur. Tuh di sini. Berikutnya. Ini jantung yang Tuhan proses, tetap merah. Saya dapat konfirmasi melalui keponakan istri. Jadi jantung itu kalau nggak ada masalah merah. Merah seperti warna bayi itu. Luar biasa. Sekali lagi, klik. Nah, ini yang menarik. Ini dalam bahasa Ibrani, ini dalam bahasa Yunani. Kardia. Ini yang dipakai di dalam kedokteran jantung. Saya tahun lalu operasi bypass jantung. Enggak ada gejala, sesak nafas. Jadi cuma hanya munek-munek saja. Tahu munek-munek? Jadi mau makan munek-munek, habis makan munek-munek 2,5 bulan ya. Katanya dokter, gak apa-apa. Saya masih nge-gym. Badan saya besar. Saya gangguin dia di depannya dokter. Masuk ini sakit jantung. Waduh sombong sekali saya. Ternyata gejala jantung itu banyak hal. Dan akhirnya benar.
saya kena serangan jantung. Detak jantung saya itu yang normal itu 60 sampai 90 detak. Saya malam hari itu 126. Mau tidur. Istri saya sudah ngelebak. Iki lho kok rasanya gak enak iki. Kan tinggalane COVID ada saturasi. Saya ngecep gitu. 126. Saya tunjukin ke istri saya. Waduh, langsung IGD. Gitu. Jadi saya dalam keadaan normal di IGD. Sampai di IGD saya diperiksa semua baik-baik saja. Periksa. 1 jam kemudian keluar positif. Saya dapat serangan jantung. Dan harus dikonsulkan. Dan kami bingung. Nggak ada kenalan dokter jantung. Akhirnya kami pulang. Sambil mikir-mikir, oh iya, karena tidak siap sakit jantung. Saya juga agak mendongkol waktu itu. Pulang, pagi udah tengah malam. Pagi-pagi saya habis makan gitu ya. Detak jantung saya kenceng lagi. Istri saya ke pasar. Saya udah bilang, bawa HP. Akhirnya saya telepon, detak jantung saya 120 sekian lagi. Singkat cerita, saya harus masuk ICU. Akhirnya kami dibantu oleh seorang dokter, satu gereja dengan kami. Dan akhirnya dipindahkan dari Siloam, pindahkan ke rumah sakit RSUA. Dan setelah di sana, saya harus masuk ICU. Aku gila apa sih. Jadi saya ini gak ada apa-apa. Saya jalan-jalan. Gak boleh, duduk Pak, duduk. Bapak gak boleh jalan-jalan. Apa iya. Tapi Tuhan baik. Tuhan yang kita sembah Tuhan yang dahsyat. Kita mesti yakin dan percaya. Meski kita dilewatkan seperti itu. Enggak enak kayak apapun. Kita tetap setia. Masuk di ICU sudah dipasangi alat macam-macam. Malam itu juga. Detak jantung saya naik. Istri saya nunggu di ruang tunggu. Loh, Pak Han kok tahu di depannya ICU itu ada sirine. Wah, pasti ono apa-apa iya aku. Lah saya enggak bisa lihat belakang, panel belakang ono apa. Kan saya ngadepnya ke depan. Terus sana teriak, Pak Handoko. Wah, mesti. Ya wis lah. Dokter semua datang. Gak bisa ini. Keluarganya mana? Waduh, kata keluarga. Tuhan apa mana gitu kan. Katanya rencana indah dan mulia. Kok sekolah ini? Bisa gak? Dipikir bisa gak? Tapi Tuhan kita Tuhan dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Istri saya, anak saya sudah tangan. Dan harus dikejut jantungnya. Sampai sempat tanya-tanya, lo gimana kok dikejut jantung? Itu kan orang mati yang harus dikejut jantung. Singkat cerita, kejutan pertama enggak sakit. Kejutan kedua agak sakit. Kejutan 3, sewakit pol. Dari sini sampai sini. Dapat 1 jam kemudian, detak jantungnya tidak beraturan. Di mana resiko jantungnya pecah. Kalau sudah pecah, saya enggak bisa ketemu Bapak Ibu. Hati-hati dengan jantung Anda. Makan makanan yang sehat. Amin. Besoknya seperti tidak terjadi apa-apa. Oke semuanya. Meskipun saya harus dikaterisasi. Oke, berikutnya. Slide. Kalau tadi Salomo mengulas tentang menguji hati. 300 tahun kemudian Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki, yang menguji batin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Ada amin? Saya udah gak menggerutu lagi. Saya sudah tidak lagi ngomong. Ketika kalau hari ini ada di antara kita yang mengalami masalah sekalipun. Hindari
keluhan. Hindari menggerutu. Saya bahkan bilang sama istri saya, wis toh, aku lek dipanggil Tuhan, kamu diberkati Tuhan luar biasa. Dan aku yakin masuk di Firdaus. Dan ini cuma jembatan saja untuk aku bisa melewati satu tempat. Tapi kalau seandainya aku belum, waktunya. Tuhan pasti kasih mujizat, tenang aja. Enak sing loro, sing ngenteni. Betul gak? Mau? Ada yang minat? Padahal saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh. Saya sudah ini, sudah itu. Saya tidak mau seperti kakaknya anak yang terhilang. Saya tidak mau. Ya wes Tuhan. Terima kasih. Jadi saya ambil positif. Karena dulunya merokok. Akibat daripada rokok. Jadi jantungnya dibersihkan. Titik. Pasti disembuhkan. Yes. Diganti tempat baru. Jalan baru. Ya. Simpel. Enak sing jalani. Baru operasi saya jalani kayak gini. Lu tenang. Tidak bisa jalan. Karena kaki saya yang betis kiri dan kanan ini dibuka, ototnya diambil sampai di bawah lutut kiri kanan. Jadi bisa bayangkan jalannya gini. Mau? Mau Pak, tapi jangan yang itu Pak. Itu keberatan Pak. Kata menyelidiki. Yang Yeremia katakan di sini adalah. Di mana kita harus mengeksplor. Supaya pengenalan kita kepada Tuhan kita terus akan terus bertumbuh. Tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Kacamata untuk baca Alkitab, baca HP nggak bisa. Makanya Bapak Ibu harus rajin baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, selesai. Ulangi lagi Kejadian sampai Wahyu, selesai. Ulangi lagi Kejadian sampai Wahyu, sampai selesai. Dari Kejadian sampai Wahyu 1189 pasal. Tinggal Bapak Ibu bagi. 1189 dibagi mau berapa pasal. Terima tantangan, pikir sendiri. Ada amin? Kamu akan jadi orang-orang pilihan Tuhan. Yang luar biasa. Kamu yang sekolah, engkau yang kuliah, engkau akan dibuat pandai dan menjadi dahsyat. Kamu sih percaya itu. Saya ini SD tidak naik 2 kali Bapak Ibu. Saking nemenin. Wakal pol. Kelas 3 sama kelas 5 SD. Suka diceweri ya dulu SD. Tapi wujudan SMP saya enggak. Naik terus, SMA naik terus. Saya sempat kuliah. Sekolah teologi, proto lagi. Sekolah ekonomi, proto lagi. Wah aku mungkin gak bakal kuliah. Ya wis lah, aku gak kuliah. Wis kerja ya Tuhan. Wis sampai WL. Karena awal mula saya seorang worship leader. Tapi mendekati usia 50, Tuhan suruh saya untuk sekolah Alkitab. Waduh Tuhan, abot iki Tuhan. Tapi Tuhan mau kita untuk mengeksplor di dalam diri kita. Supaya kita mau belajar firman Tuhan. Kita bisa dibimbing, kita bisa mengerti gimana caranya membuka firman Tuhan. Gimana caranya kita bisa mengerti tentang arti yang sebenarnya. Baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani. Supaya kita bisa mengerti. Kalau kita tahu lebih dalam. Banyak kesalahan-kesalahan di dalam terjemahan-terjemahan yang ada di Indonesia. Saya katakan Indonesia aja. Saya tidak katakan si A, si B, si C. Nanti menghakimi. Tapi kalau kita belajar sendiri sedikit, gampang caranya. Nanti kita belajar. Kalau mau. Ini loh, buka ini, buka ini, buka ini dimasukkan ke sini. Keluar sudah. Oh artinya ini sama ya. Kalau anak-anak muda pasti senang untuk belajar itu. Itu membuat kita ada satu gerakan, ada kuasa di dalam diri kita, ada sesuatu dorongan. Itulah Roh Kudus yang memberikan pengertian, pemahaman. Makanya Roh Kudus menjadi mencerahkan orang itu, memberikan pengertian orang itu. Jadi jangan putus asa.
supaya bisa terus berlanjut. Seperti Bapak Gembala, nanti pasti lulus S3. Amin. Amin. Saya terus bakar-bakar. Saya ini dibawa kerasulan. Jadi sukanya tukang bakar-bakar. Bukan bakar rumah loh ya. Jadi bakar-bakar. Jadi kalau ada orang yang lemah, saya bakar. Di situ Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat. Dan Roh Kudus akan membawa pengenalan yang lebih dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih harus yakin bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia itu Tuhan, pencipta alam semesta. Kita bumi itu kecil, apalagi manusia. Aduh, debu kecil sekali. Tapi dia sayang sama kita. Dia mengasihi kita. Tahu keadaannya. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tapi kadang-kadang kita kan kalau ada ujian, semua cobaan. Aku kan jalan. Tapi kita mentok, kok mendodok aku. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pencobaan-pencobaan itu adalah biasa saja. Yang kamu alami itu biasa saja. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan adil. Yang akan memberikan jalan keluar, membuat kita cakap menanggungnya. Yang penting kita tahu persis, Tuhan apa yang menjadi hidupku. Rencanamu apa Tuhan atas hidupku. Bagaimana dengan yang ibu-ibu? Atau bapak-bapak yang sudah usia misalnya. Jangan takut. Jangan takut. Belajar firman Tuhan. Aduh, mata saya kabur Pak. Ya kabur tenang. Berdoa pakai kacamata. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan sembuhkan. Kalau Tuhan berkehendak. Yang penting niat kita ini bagaimana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya. Kita belajar dari dua hal itu. Dari zaman Raja Salomo, 300 tahun kemudian, Yeremia. Slide berikutnya, saya kasih contoh satu sosok yang kita kenal semua. Siapa namanya? Ayub. Ayub itu orangnya saleh, orangnya luar biasa. Dia mengatakan hal ini. Kebenaranku ku pegang teguh, tidak ku lepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Itu terjemahan LAI dan terjemahan baru. Sedangkan saya kupas dari Strong, dari bahasa aslinya. Kebenaran Tuhan aku pegang teguh dan tidak akan melepaskannya. Hatiku tidak akan mencela aku selama aku hidup. Artinya apa? Apapun yang terjadi, kita nggak usah mencela Tuhan. Saya akan buka, atau mungkin bisa dibantu, Wahyu pasal 42. Coba cepat. Wahyu pasal 42. Wahyu pasal 42. Bentar. Bisa? Di slide? Bisa. Wahyu 42. Pasal yang terakhir. 42. Wahyu. Sorry. Ayub, sorry. Ayub, sorry. Mulai ayat 1, coba lihat. Kita lihat. Itu ada kunci antara ayat 1 atau 2. Kalau nggak salah 2. Terus 2. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Ayub di pasal yang terakhir, 42 ini pasal yang terakhir. Dia itu mengatakan, aku tahu engkau Bapa Tuhan melakukan segala sesuatu. Dari hal terkecil sampai hal terbesar. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas diri Ayub. Ada amin? Sekarang lompat ayat ke-6. Ini resepnya. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ada penyesalan. Kita harus terus introspeksi diri. Kita harus memeriksa diri. Kita harus cek and recheck. Ada cemar dosa. Ada kedagingan. Setiap hari.
Terutama waktu mau tidur. Oh iya ya, aku tadi kok ngomongku kasar ya sama istriku ya. Sorry ya. Nah, cepat-cepat diselesaikan. Ayub aja dengan segala kerendahan hati dia bisa melakukan hal itu. Apalagi kita. Amin. Ini adalah satu contoh luar biasa di dalam perjanjian lama. Oke. Ini judulnya. Next slide. Judul hari ini khotbah saya kasih ini. The Laundry Man. Pandok ini kok aneh-aneh ya. Tapi ada ayatnya loh. Bukan saya yang cari, tapi Tuhan yang taruh di situ. Jadi pagi hari ini saya kasih judul The Laundry Man. Kita ini mau kerja ini dibersihin terus sama Tuhan. Pakaian kita ini suka kotor. Kembali lagi ke firman Tuhan. Buka Maleakhi 3 ayat 2. Cuma saya buktikan aja bahwa ada ayat itu. Bisa? 2. Pasal 3. Ya. Sebelumnya? Oh iya betul. Stop. Tuh lihat bagian bawahnya. Saya lihat, tolong perhatikan. Ia seperti api tukang pemurni logam. Nyambung enggak sama zamannya Salomo? Nyambung kan? Dan seperti tukang sabun, tukang penatu. Bukan saya loh ya yang ngasih judul firman Tuhan. Amin. Oke. Kita kembali ke slide. Jadi kalau kita di dalam perjanjian lama Tuhan sudah mengendaki satu langkah-langkah di mana Tuhan mau menguji kita, di mana Tuhan terus menyelidiki kita. Loh terus kapan Tuhan sampai selesai? Enggak. Sampai kita mati. Waduh, cek soroi. Jangan. Kalau kamu bilang soro tenan. Kita nikmati. Kita belajar untuk berdamai. Mungkin kita ada mudah sekali tersinggung atau marah. Ayo kita berdamai dengan ketersinggungan dan marah. Tuhan akan percayakan ketekunan, kesabaran, kerendahan hati. Amin. Itu Tuhan kita. Dibersihkan supaya tidak marah-marah lagi, supaya sabar, supaya tekun, tidak mudah tersinggung. Oke, next slide. Kita masuk di perjanjian baru, itu kurang lebih 400 sekian tahun. Rasul Paulus menuliskan di jemaat di Korintus, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekalipun kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan menampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Kalau saudara belajar di perikop bagian atas, itu tentang dasar dan bangunan. Itu di dalam kerohanian kita. Apakah kita setiap hari saat teduh? Apa kita setiap hari baca Alkitab? Apakah kita setiap hari berdoa? Atau tunggu kalau perlu? Coba kebiasaan itu mulai dibentuk setiap hari. Sebelum kita bekerja, bangun pagi-pagi benar. Dan semua cerita di dalam firman Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua ceritanya pagi-pagi benar. Tuhan Yesus berdoa pagi-pagi benar. Itu saya teliti antara jam 2 sampai jam 3 kalau di-crosskan dengan jam Indonesia. Aduh Pak, saya ngantuk itu Pak. Kedagingan lagi. Bagi pemain musik WL, singer yang tampil ini. Tantangannya besar. Banyak si jahat terus berusaha meruntuhkan hati-hati. Dengan kesombongan. Mencuri kemuliaan. Karena dipakai oleh Tuhan. Harus terus memeriksa diri sebelum melayani.
Terus supaya Tuhan terus pakai. Semakin hari semakin luar biasa. Dan dipercaya lebih. Itu yang Tuhan mau. Kalau saat ini Bapak Ibu, apa yang Tuhan percayakan? Pelihara dengan iman. Dengan segenap hati. Lakukan. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan akan membawa satu kebangunan rohani di dalam diri kita. Yang dulunya kotor, yang dulunya tidak berkenan, yang dulunya hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu, proses membangun juga enggak gampang. Rasul Paulus menuliskan kata membangun itu betul-betul membangun seperti kita membangun rumah. Kita enggak usah pikir panjang. Kita belajar aja ketika ruko ini terjadi. Kotor gimana? Ini belum jelas bentuknya. Ini besok jadi bagaimana? Masih belum jelas. Tapi itulah proses yang harus kita jalani. Suka gak suka, kita harus lewati. Amin. Tuhan akan memperlengkapi. Kalau talenta demi talenta terus ditambahkan. Seperti dalam permohonan talenta, Tuhan akan menambahkan dengan dahsyat dan luar biasa. Khususnya buat orang-orang muda di tempat ini. Minta kepada Dia. Minta. Tuhan akan genapi dengan matang. Karena apa? Sekarang ini zamannya anak-anak muda. Untuk berkarya di dalam jalan-jalan Tuhan. Belajar firman Tuhan dengan mati-matian seperti jemaat di Berea. Siang malam terus berdoa. Terus membuka firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Rasul Paulus menuliskan seperti ini juga mengajarkan kita. Supaya kita semakin setia. Semakin sungguh-sungguh. Dan kemudian ayat yang terakhir. Kita akan bacakan. Sama. Ini kejadiannya antara di Jemaat Korintus dan Jemaat Petrus. Itu di abad ke-1. Jadi tahun kurang lebih antara 50, 60. Jadi kalau sekarang tahun 2024. Tinggal dikurangi 50-60 tahun. Jadi usia firman Tuhan ini sudah 1900 sekian tahun. Lama enggak? Tapi tetap up to date. Tetap luar biasa. Kita baca bersama-sama. Ini menjadi ayat kunci bagi kita semua. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus tetap setia, tetap taat, sungguh-sungguh apapun yang terjadi. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Beri kemuliaan kepada Dia. Ayat ini betul-betul menggenapi. Ketika saya naik di tangga tadi baru datang. Wih, pujian penyembahannya seperti ini. Luar biasa. Ditingkatkan terus. Amin. Tapi jangan putus asa. Ingat, masih ada duniawi. Kalau bahasa Inggrisnya kedonyan. Ada yang tahu kedonyan? Pinter-pinter. Tetap kita murni, tetap sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Konotasi, jangan pikirkan ajaran-ajaran. Jangan kayak yang suka buka-buka YouTube. Jangan buka-buka yang aduh. Sebelum buka, berdoa. Apa? Berdoa. Jadi apapun, dengarkan khotbahnya siapapun, berdoa. Supaya Roh Kudus bekerja. Supaya Roh Kudus ingatkan ada sesuatu. Ini enggak benar ini. Jangan. Kita udah gak ngomong yang porno-porno loh ya. Kita ngomong yang pendeta yang agak ngene-ngene itu.
Ada aliran sesat ini, ada aliran sesat itu. Waduh kok bingung ya. Kita harus punya dasar yang kuat. Kita nggak mudah digoyahkan seperti gedung ini. Kemarin waktu gempa, ada yang di sini nggak? Nggak ada ya? Waduh. Maksud saya biar merasakan gitu. Gimana rasanya kalau gempa? Istri saya yang paling hebring. Jadi saya tidur, saya bangun, ranjangnya itu bisa goyang-goyang gini. Padahal ranjang saya besi, kok bisa goyang-goyang ini berijitane kan gitu kan. Tahu-tahu istri saya masuk, gempa. Saya masih duduk-duduk karena bangun tidur kok. Ayo gempa. Saya kok nurut aja, ikut aja. Saya keluar. Keliru, enggak lewat pintu depan, lewat pintu tengah. Enggak pakai sandal, balik lagi. Persis seperti Adam dan Hawa. Suami istri, ingat. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Peristiwa Adam dan Hawa. Termasuk saya. Ya karena bangun tidur, ya sudah tertarik saya keluar gitu ya. Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan hari ini. Kalau dari sekian sebelum Masehi sampai ratus sampai sekarang, firman Tuhan ini tetap eksis, enggak akan berubah. Saya percaya.